On the line. Pertempuran Surabaya 10 November 1945 menjadi peristiwa besar yang tercatat abadi dalam sejarah dunia. Bukan hanya untuk Inggris, sang pemenang Perang Dunia Kedua, juga bagi Indonesia yang berabad-abad menjadi kaum jajahan, sampai kemudian berjuang habis-habisan untuk meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Tentara Inggris kemudian datang ke Indonesia. Misi mereka adalah melucuti tentara Jepang dan mengurus tawanan Perang Dunia Kedua. Surabaya adalah kota yang penting untuk dikuasai kembali. Karena pada waktu itu, Surabaya adalah kota besar yang memiliki pelabuhan dan pangkalan laut terbesar di Asia. Di Surabaya, orang-orang Belanda yang tergabung dalam Elite Forces Netherlands East Indies atau AFNE bermarkas dan menginap di Hotel Yamato. Hotel yang dibangun pada 1910 ini di masa kolonial Belanda disebut Hotel Oranje, sebelum kemudian dikenal sebagai Hotel Majapahit. Merasa mendapat angin, beberapa orang Belanda di bawah pimpinan Ploegman pada malam hari tanggal 18 September sekitar jam 9 malam mengibarkan bendera triwarna Belanda di atap sisi utara hotel. Esok harinya, 19 September, para pemuda Surabaya melihat bendera Belanda yang berkibar itu. Para pemuda Surabaya ini marah. Bendera itu adalah penghinaan atas kemerdekaan Indonesia. Belanda dianggap menentang kedaulatan bangsa dan hendak menjajah kembali negeri ini. Kabar ini dengan cepat tersiar ke seluruh kota. Dalam waktu singkat, jalan Tunjungan dipenuhi rakyat yang marah. Presiden Sudirman didampingi Siddiq dan Haryono segera menemui Ploegman. Mereka meminta Ploegman menurunkan bendera Belanda. Ploegman menolak dan mengusir Presiden Sudirman. Siddiq marah melihat Ploegman mengangkat revolver. Dia langsung menghajar Ploegman dan mencekiknya hingga tewas. Siddiq sendiri tewas ditusuk pedang oleh anak buah Ploegman. Di luar hotel, para pemuda semakin beringas. Sebagian terlibat perkelahian dan sebagian lagi memanjatkan bendera. Kusnawibawa berhasil menurunkan bendera Belanda dan menyobek bagian biru. Bendera merah putih biru Belanda yang telah menjadi merah putih Indonesia dikibarkan kembali. Tiga hari sebelum insiden bendera pada 16 September, Bung Tomo memimpin Barisan Pemberontak Republik Indonesia, BPRI, merebut gudang senjata Don Bosco. Gudang senjata terbesar yang dimiliki Jepang. Awalnya Jepang mencoba mempertahankan gudang senjata itu.
sebagai bagian dari syarat-syarat kekalahan Jepang atas sekutu. Namun, para pemuda Surabaya yang telah dibakar semangat kemerdekaan terus mendesak dan mengancam keselamatan mereka. Akhirnya Mayor Hashimoto, perwira tertinggi yang menepalai Arsenal Don Bosco, sepakat menyerahkan gudang senjata kepada pejuang Indonesia. Muhammad Yasin menjadi wakil para pemuda menerima penyerahan Jepang itu. Ribuan pucuk senjata, mortir, granat, artileri hingga meriam penangkis serangan udara berhasil dikuasai oleh rakyat Surabaya. Dalam waktu singkat, rakyat Surabaya yang beberapa bulan lalu masih kelaparan, sejak hari itu memegang senjata dan siap berperang. 25 Oktober 1945, Brigade Infanteri ke-49 Kerajaan Inggris yang beranggotakan prajurit India mendarat di Surabaya. Brigade Infanteri India 49 Maratha yang dipimpin Brigade AWS Malabi itu datang ke Surabaya bukan untuk bertempur. Mereka datang dengan tugas melucuti tentara Jepang. Selain itu, laporan intelijen Inggris menyatakan situasi keamanan di Jawa cukup terkendali. Kenyataannya, semua itu adalah kepemahan Inggris yang mendaku sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Sebelum kedatangan mereka, Mustopo, Komandan Badan Keamanan Rakyat Jawa Timur, telah memperingatkan Inggris untuk tidak mendaratkan pasukannya di Surabaya. Peringatan itu dikeluarkan karena telah terjadi beberapa insiden antara pasukan sekutu dan rakyat Surabaya, termasuk di Hotel Yamato. Setiba di Surabaya, Malabi mendapati tentara Jepang sudah dilucuti oleh Badan Keamanan, Laskar, dan rakyat Surabaya. Malabi dan pasukannya langsung berhadapan dengan situasi yang genting. Rakyat Surabaya telah bergolak dalam semangat perlawanan dan permusuhan. Arek-arek Surabaya telah siap siaga untuk berperang. 2 hari setelah kedatangan Malabi, 27 Oktober, jam 11 siang, satu pesawat terbang berputar-putar di Surabaya. Pesawat ini menyebarkan pamflet yang berisi ultimatum. Taktik tempur Malabi adalah menyebarkan pasukannya ke berbagai titik strategis di kota Surabaya. Hal ini dilakukan karena satu brigade pasukan memang jumlah yang tidak cukup memadai. Terlebih ketika mereka harus berhadapan dengan rakyat Surabaya yang memiliki semangat menyala. Selama 3 hari pertempuran, pasukan Malabi kewalahan. Kemampuan tempur lapangan Malabi terbilang sangat minim karena dia adalah perwira staf yang lebih sering bekerja di balik meja. Malabi pun meminta bantuan ke atasannya di Singapura, Letnan Jenderal Sir Philip Christison, Panglima Pasukan Sekutu Kawasan Asia Tenggara. Christison memberi perintah untuk menajak Soekarno dan Hatta ke Surabaya. Lewat 2 proklamator inilah, Christison berhadapan dengan rakyat Surabaya bisa menghentikan pertempuran. Tanggal 29 Oktober, sekitar jam 12 siang, Bung Karno, Bung Hatta, dan Anir Syarifuddin sebagai Menteri Penerangan tiba di landasan udara Morokrembangan. Mereka menggunakan pesawat Dakota milik RAF Royal Air Force, pesawat Angkatan Udara Kerajaan Inggris. Pada waktu itu, pertempuran masih sengit, di mana-mana masih terjadi baku hantam. Rombongan dari Jakarta langsung menuju ke rumah Gubernur Suryo. Menjelang sore, pertemuan antara Malabi dan rombongan kepresidenan digelar di Gedung Gubernuran. Pembicaraan akan berlanjut esok hari 30 Oktober antara Presiden Soekarno dan Mayor Jenderal Hawthorne yang baru tiba dari Jakarta. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan penting. Pertama-tama, selebaran yang ditandatangani Majen Hawthorne tidak berlaku. Selain itu, Inggris mengakui keberadaan tentara keamanan rakyat dan polisi. Sekitar jam 1 siang, perundingan berakhir.
Rombongan Presiden Soekarno dan Hawthorne segera kembali ke Jakarta. Para pemimpin di Surabaya segera melaksanakan hasil persetujuan dari para pemimpin mereka. Dibentuk biro kontak dari kedua belah pihak sebagai mediator. Pihak Inggris dan Indonesia. Jam 3 sore, biro kontak melakukan rapat dan memutuskan akan mengelilingi Surabaya untuk menyerukan gencatan senjata. Kegentingan di antara pasukan Inggris dan rakyat Surabaya membuat mereka bertindak cepat. Biro kontak yang terdiri dari pemimpin Indonesia dan Inggris bersama-sama melakukan pawai mobil untuk menyerukan perdamaian. Hari sudah senja ketika konvoi mobil biro kontak tiba di Jembatan Merah. 100 meter dari gedung Internasional. Kedatangan biro kontak tidak membuat rakyat dan pasukan Malabi tenang. Rakyat Surabaya menuntut tentara Inggris keluar dari gedung Internasional. Mereka dianggap menjadi ancaman bagi kehidupan rakyat di kawasan itu. Dalam gedung itu bertahan satu kompi dari Batalion India. Sementara di luar, ratusan pejuang Indonesia mengepung dan menyerukan komandan kompi dan seluruh anak buahnya untuk keluar dan menyerah. Kematian Malabi pada 30 Oktober 1945 menjadi puncak kecil yang memaksa Surabaya bersimbah darah. Inggris tidak bisa menerima kenyataan pahit atas kehilangan pertama perwira tinggi mereka yang bahkan tidak dialami di sepanjang Perang Dunia Kedua. Letnan Jenderal Sir Philip Christison, Panglima AFNE, Allied Forces Netherlands East Indies, seakan meradang alang kepalang. Mendapat laporan kematian Malabi pada hari Rabu 31 Oktober 1945, Christison mengeluarkan ancaman kepada bangsa Indonesia. Suasana semakin panas. Petinggi politik Republik mengusahakan jalan damai lewat negosiasi. Pihak Inggris tak menggubris. Mereka diamuk kemarahan. Christison merancang serangan balas dendam. 7 November, Inggris menetapkan perwira pengganti Malabi, Mayor Jenderal Mansur. Mansur mendapat tugas untuk membalas dendam atas kematian Malabi. Secara terbuka, Mansur mengancam rakyat Surabaya. Jika tidak menyerah, maka Inggris akan mengerahkan kekuatan maksimal dan menghancurkan Surabaya dalam waktu singkat. Pada hari itu juga, 9 November 1945, Mansur mengeluarkan ultimatum yang ditujukan kepada Gubernur Suryo. Ultimatum itu kemudian digandakan dan disebarkan Inggris dari pesawat terbang. Tengah hari, pesawat Inggris berputar di atas kota Surabaya, menyebarkan pamflet ultimatum. Isi pamflet itu adalah, seluruh rakyat menyerah dan mengaku kalah, atau Inggris akan membuat Surabaya hancur lebur. Para petinggi Indonesia di Jakarta menyadari Inggris tidak main-main dengan ancaman itu. Kekuatan militer mereka memang jauh lebih besar dari Indonesia yang bahkan belum memiliki tentara resmi. Itulah sebabnya pendekatan damai dan negosiasi terus diusahakan. Pemimpin sadar bahwa Inggris tidak main-main. Dalam hitungan sederhana saja, Inggris jauh lebih unggul daripada tentara dan rakyat Indonesia. Muhammad Hatta mencoba untuk bernegosiasi lagi.
Tapi Christensen sebagai pemimpin tertinggi tentara Inggris mengabaikan jalan damai yang diajukan Indonesia. Di lain sisi, Lekep Surabaya yang sudah berulang kali diuji kesabarannya menghadapi sekutu dan Belanda tak kalah naik darah. Ultimatum yang disebarkan Inggris akan jadi minyak yang menambah berkobarnya api perlawanan. Para pemuda dan rakyat menggalang kekuatan. Semangat perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaan berpadu dengan seruan jihad. Hasyim Asy'ari, ulama terkemuka dan pendiri Nahdlatul Ulama, sebelumnya telah mengeluarkan resolusi penting bagi umat Islam. Resolusi ini ditetapkan pada 22 Oktober 1945. Dikenal sebagai Resolusi Jihad. Setelah mendapat restu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Bung Tomo segera menuju Radio Perjuangan di Jalan Mawar. Jam 11 malam, suara Bung Tomo mengudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka! Seruan takbir berpadu dengan pakik merdeka oleh seluruh rakyat Surabaya. Pemimpin politik di Jakarta telah menyerahkan sepenuhnya nasib Surabaya di tangan rakyat Surabaya sendiri. Tapi menyerah bukanlah pilihan. Apalagi ultimatum untuk menyerah dari Inggris sesungguhnya memang hanya basa-basi. Bagaimanapun juga, rakyat Surabaya harus sedia menghadapi Inggris yang siap bertindak bengis. Selama beberapa hari sebelumnya, di awal November, Inggris telah lebih dulu menyiapkan pasukan. Ribuan pasukan darat, tank, panzer, dan meriam artileri didatangkan dari Divisi 5 Malaya. Sebagian besarnya adalah prajurit Gurkha yang sangat terkenal ketangguhannya. Satu catatan menyatakan 24.000 pasukan baru didatangkan. Ditambah sisa-sisa pasukan Malabi yang masih ada di Surabaya. Kekuatan Inggris mencapai sekitar 30.000 prajurit. Surabaya akhirnya dikuasai tentara Inggris. Kemenangan sementara setelah habis-habisan mengerahkan seluruh kekuatan militer mereka. Kemerdekaan Indonesia yang baru berumur 3 bulan mendapat ujian berat. Belanda yang membonceng sekutu segera mengambil kesempatan. Penjajah lama ini mengerahkan kekuatan militernya dan menguasai wilayah-wilayah strategis Indonesia. Pertempuran 10 November di Surabaya jadi peristiwa penting dalam kegentingan revolusi Indonesia. Selama 21 hari pertempuran, diperkirakan sampai 16.000 orang tewas dan 20.000 lainnya luka-luka di pihak Indonesia. Sementara di pihak Inggris dan Sekutu, sekitar 2.000 orang tewas dan 2.000 orang lainnya luka-luka. Inggris bisa jadi memenangkan pertempuran. Namun rakyat Indonesia telah menunjukkan kemenangan mental dan semangat perjuangan. Kemenangan yang kemudian dikenal dengan menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan.